Orang mintanya kan kendaraan ditaruh. Aduh, ruang. Kamu cuma tua lagi marah kita minta, apalagi kerja kalau penangan ya. Dengan ada itu, dengan sapu bersih kita biasakan untuk kedepannya sama siapa aja. Jadi dengan ada ini tanya bagus-bagus. Pak, ini KTP saya, ini kakak saya, kenapa saya ini? Dengan dia marah. Nah, kita bisa. Kalau dengan ada ini, gini Bu. Satu, memang itu setiap orang akan menjalani kentut, busuk, buruk, tapi tidak bisa kentut, jadinya penyakit. Padahal kentut itulah menyebabkan fitnah. Jangan Bu, tapi setiap orang kentut semuanya. Paham ya, makanya dari itu nanti Ibu ambil fotokopi KTP sama kakak, ajukan bikin bagus-bagus, syukur-syukur saya bisa bantu untuk bantuan yang lain. Uang ini dapat banyaknya belum dapat bantuan ini itu sama dengan masyarakat nih. Jadi itu aja kami bingung. Masalah banyak sama enggak itu ada tim tersendiri Bu. Jadi kalau saya nggak dapat, saya nggak dapat. Nah disitulah ngaco. Enggak bakal seluruhnya dapat. Tapi ngapa di dusun lain? Lu baca seluruh? Enggak ada cerita sampai seluruh. Mungkin saya ini Bu, dilihat dari masyarakatnya Bu. Gini, sifat bantuan di situ ada kriteria. Makanya dari kepala desa sama perangkatnya sama timnya ditunjuk untuk survei yang mana kira-kira layak. Kalau masih sehat, masih seperti aku, masa aku minta bantuan mana istri ini? Gitu loh Bu. Tapi Pak, yang dapat bansos sampai ini banyak yang punya mobil 2, motor 3, tapi dapat. Sementara aku nih Pak, ada motor buat suti ya. Gini, Ibu jangan salah paham dengan kami. Kami aktif untuk menjalankan. Bagian survei ada tersendiri. Mungkin survei kemarin itu 1 atau 2 tahun kemarin sebelumnya. Jadi orang itu belum, jangankan ini sebut, belum. Dengan ada bantuan ini, bantu kami, makanya kami jelaskan atau bantu kami sama perangkat desa untuk menjelaskan warga dan keluarga. Nido ada berarti sekecamatan Talon ini dapat kalau sudah dosa. Tidak ada. Yakin? Yakin. Ibu itu kata dapat galau tuh, itu kata siapa? Di situ ada pegawai negeri Ibu dusun. Dan di situ ada pensiunan. Amo yang aku dengar tuh kan yang Nido dapat itu, baiknya pernah dapat bantuan, yang pegawai negeri kan Nido dapat toh. Ya. Tapi lebih aja itu dia dapat galau Pak. Itu kato sapong katonyo kan Bu. Kami tuh adik-adik di lubang antungan. Nah, kalau Kecuali dia dapat PKH, dapat sembako dengan pegawai negeri, dia dapat galau Pak. iyalah, itu katonyo kan Bu. Iya kan, maka dari itu kalau memang ada keluarga atau kita sendiri, kita kan ada cara tadi. Mungkin dengan kakak, dengan keluarga, dengan perangkat. Ini KTP saya Pak, ini kakak saya memang tidak pernah dapat. Bisa untuk bagaimana supaya usulkan kembali. Gitu loh. Ini, saya yakin tim perangkat desa semuanya ada manusia, pasti ada sedikit selingnya, ada kurangnya. Nah, makanya itu saya menyampaikan tadi, bantu kami dari tim dan keluarga untuk menjelaskan kawan-kawan dari tadi. Sekarang kalau Ibu, dengan Bapak tadi, karena aku mengasuh, adanya lebih aja di aku dapat. Ngaku aku nih didapat kita kan sama-sama kena galau dampak corona. Dengan adanya itu Bu, itulah cara tadi saya tunjukin. Sekarang Ibu fotokopi KTP sama kakak. Jadi mungkin walaupun saya nggak paham, saya kan bisa nanya dari tim. Tim kita yang ditunjuk desa ini kurang paham, kita bisa nanya lagi dari kecamatan. Gimana tuh caranya Pak? Supaya nganjur kasaran itu umpai tidak diusul Kak. Bu, jangankan kok dengan pemerintah, Bu, dengan jumlah kalau kita minta masih kan nunggu ada tansi ya. Iya kan? Tahu. Nah, gitu loh. Tidak, sekarang saya ini bayar Mas. Ibu fotokopi lah, bawa dari sini nanti kita. Oh ini tidak bisa lagi Bu. Berembut nanti berembut. Namanya lah ada, jadi nanti mungkin bisa apa ini? Majeri. Nama lengkap. Mili. Nah, umurnya Bu 32. pekerjaan Tani. sahabat desa Saya tegas. Oke, makasih Bu. Jadi maka dari itu tolong bantu kami terkhusus kepala desa beserta perangkatnya untuk menjelaskan kepada masyarakat atau warga yang lain. Maka dari itu
apabila dalam pendampingan ataupun dalam melaksanakan kegiatan desa ini, saya sebagai Babinsa Timas dan Babinsa ada kekurangan, jangan segan-segan untuk tegur saya. Ataupun apa ada permasalahan ataupun ini, jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada kami. Karena apa? Kami bukan siapa-siapa, kami adalah rekan bapak-bapak atau masyarakat setempat. Jadi jangan ada keraguan katanya masalah kegiatan desa ataupun ini. Cukup daripada itu, apabila saya menyampaikan kurang pas, saya mohon maaf, semoga saya mohon ampun. Saya kiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menteri Desa nomor 7 tahun 2020 tentang mengakomodir 6 bulan dari 3 bulan pertama 300, 3 bulan kedua senilai 300.000 per bulan. Itu jadi sehingga masyarakat ini bisa memahami bahwa menggunakan dana desa ini juga tidak sembarang asal mengeluarkan. Ada regulasi, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa. Kalau pemerintah desa keluar dari regulasi, keluar dari aturan, maka pemerintah desa juga sudah menyalahi regulasi. Itu yang perlu kami sampaikan. Dari Permendes nomor 6 sampai dengan Permendes nomor 7 pasal 8A itu tetap bahwa penerima manfaat BLT dana desa adalah warga miskin. Warga miskin yang terdampak COVID. Warga miskin, masyarakat miskin yang terdampak COVID. Kalau orang kaya terdampak COVID berarti tidak menjadi lokus untuk diberi bantuan BLT. Jadi kalau ada orang kaya, walaupun di dalam rumah tangga orang kaya tersebut ada yang penyakit menaun, dia tidak menjadi fokus untuk dapat bantuan BLT DD. Ini makanya kami sampaikan untuk juga harus ini artinya ke depan pemerintah desa tidak jangan sampai keluar dari regulasi. PMK Permendes nomor 7 ini bukan bicara tentang penambahan saja. Kalau di 32 yang penerima BLT DD ada yang tidak layak, ada yang tidak sesuai dengan kriteria, silakan dicoret, dikeluarkan dari BLT penerima BLT DD. Kalau dari 32 yang sudah di tahap pertama itu sudah menerima itu, ada yang tidak layak, bukan warga masyarakat miskin, tetap tidak menerima PKH, tidak menerima BPNT, tidak menerima kartu prakerja, tidak menerima BST, bahasanya di Permendes nomor 7 itu jelas PKH, BPNT, kartu prakerja dan BST. Kalau masih ada orang kaya di 32 itu silakan dimusyawarah, ini juga itu dikeluarkan. Jadi tidak bicara tentang nambah, mengurangi bisa. Regulasinya sudah mengatur, bukan saja menambah, mengurangi juga bisa, mengganti total juga bisa. Tapi kalau di Permendes nomor 7 ini ya, masih banyak multi tafsir di poin 6 dan 5-nya. Kalau bahasa Permendes di 3 bulan berikutnya, silakan dilakukan evaluasi dari penerima manfaat yang 600 kemarin, itu ada yang masih layak atau tidak, atau akan dikurangi, atau akan ditambah, atau akan diganti, itu untuk 3 bulan berikutnya. Itu bahasa Permendes. Bahasa Permendes di lampiran itu seperti itu.
Mungkin karena ini sifatnya aturan, mungkin bisa saja ada penafsiran yang lain, kan itu bisa jadi ada penafsiran yang lain. Makanya dinas PMD mengeluarkan surat agar tidak keluar dari regulasi dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Itu ini yang perlu kami sampaikan, sehingga kenapa BLTDD ini ada di tengah-tengah pandemi yang sekarang melanda. Pemerintah hadir untuk khusus terutama warga miskin. Kalau warga miskin, kalau misal untungnya di Bengkulu ini tidak ada lakukan PSBB, ataupun di Kabupaten Seluma tidak ada melakukan PSBB. Kalau dilakukan PSBB tambah menderita warga masyarakat miskin, sudah tidak punya aset. Ketika untuk melakukan aktivitas itu dibatasi, ini juga akan semakin menderita. Kita alhamdulillah di Provinsi Bengkulu tidak melakukan PSBB, tapi di provinsi-provinsi lain, di kabupaten-kabupaten lain itu menerapkan PSBB yang semakin bagi warga masyarakat miskin itu semakin tidak semakin ya serba menderita dengan adanya seperti ini. Maka pemerintah hadir untuk membantu warga masyarakat miskin di tengah pandemi saat ini, sehingga warga masyarakat miskin untuk persoalan makan ini bisa dibantu oleh pemerintah dengan namanya 600.000. Maka sifatnya dibantu, bukan untuk memenuhi seluruhnya. Hitungannya adalah kalau warga masyarakat miskin dalam satu hari itu adalah 20.000, sehingga hitungannya adalah berapa. Kalau sifatnya untuk memenuhi berapa pun tidak bakalan cukup. Karena sifatnya bantuan, sehingga warga masyarakat miskin yang terdampak COVID ini yang bisa ada sedikit obat di tengah-tengah pandemi ini. Tidak bagi warga masyarakat bahwa kita di tengah-tengah pandemi harus punya protokol, harus tetap diikuti. Kalau bicara tentang terdampak, semuanya terdampak, tidak ada yang terdampak. Semua aktivitas itu agak-agak online, aktivitas ekonomi. Yang paling banyak terdampak adalah petani karet. Di awal pandemi di Provinsi Bengkulu itu pabrik karet itu kan tutup. Harga karet mencapai sampai titik terendah mencapai 1.000. Topet tidak bisa jual. Karena apa? Karena pabrik tutup. Tetapi bagi petani sawit tidak ada dampak sama sekali. Kenapa? Pabrik masih buka. Kalaupun harganya turun, memang fluktuasi lebaran harga turun. Kalau bicara tentang harga turun, fluktuasi lebaran harga turun. Bulan puasa pertengahan itu udah mulai turun, satu bulan dari lebaran itu masih di 1.900. Alhamdulillah tahun ini masih mending dibanding tahun 2019 kemarin, sampai mencapai 450 kan itu. Terus buah tidak ada, ya memang musimnya ngetrek sekarang. Nah, saya juga punya kebun sawit, jadi tahu perkembangannya. Oh ini kalau bulan puasa itu musim lebaran itu pasti harga sawit itu ada posisinya sudah ngetrek. Jadi di awal-awal pandemi di Provinsi Bengkulu yang sangat terdampak itu adalah petani karet. Karena apa? Pabrik karet tutup. Tapi sekarang sudah dibuka, harga juga sudah mulai walaupun belum kembali normal gitu untuk di karet. Sehingga kami berharap kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia bahwa itu mudah-mudahan dengan kebesaran hati kita masing-masing, dengan niat baik kita masing-masing, kita sebenarnya pemerintah desa itu pengennya dibagi kalau tidak ada yang mengatur. Karena ini ada aturan, maka harus mengikuti aturan. Karena ini ada aturan, maka harus mengikuti aturan. Kalau tidak ada aturan, mungkin dibagi semua. Tapi karena ada aturannya, ada yang membatasinya, maka harus mengikuti regulasi yang mengatur terkait dengan BLT dana desa atau penggunaan dana desa. Mungkin itu yang terkait dengan ini.
Terus yang selanjutnya terkait dengan saya sering mengingatkan terutama di desa-desa yang jalur lintas. Terutama di desa-desa jalur lintas kita tidak tahu orang dari mana tiba-tiba singgah di, apalagi kita di air teras ini ada pusat kuliner cucur. Kita tidak tahu orang dari mana dan apa kondisinya sehat atau tidak, ataupun kondisinya sedang terkena suspek atau tidak, tiba-tiba hampir kita tidak tahu karena kita tidak bisa mendeteksi kecuali orang kesehatan. Maka protokol kesehatan kami harap protokol kesehatan di arena itu Pak Kades itu tolong diterapkan. Ada cuci tangan di situ harus disiapkan. Penjualnya juga pakai masker. Warga masyarakatnya kalau keluar rumah itu juga bermasker. Karena ini apalagi dengan instruksi ini protokol kesehatan untuk desa, di pasar harus bisa di protokol kesehatan harus diterapkan, di pertemuan itu protokol kesehatan juga harus diterapkan. Kalaupun ini bisa jadi ketika mau masuk di termometer dulu 37,7 silakan diulang dulu. Walaupun itu nanti misalnya ketika saya di termometer 37 atau 38 ya silakan nggak boleh masuk ke ini. Karena itu bagian dari protokol kesehatan. Karena yang paling efektif untuk melakukan pemutus mata rantai penyebaran virus ini ada di desa, tidak di kota, ada di desa. Maka pemerintah pusat itu sangat menaruh harapan terbesar di desa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan rata-rata dari 63.000 sekian itu kebanyakan penderitanya adalah yang ada tinggal di kota. Kebanyakan tinggalnya di kota. Presentasinya untuk yang tinggal di desa itu sangat sedikit. Makanya pemerintah pusat melalui Kementerian Desa untuk penyebaran COVID-19 lebih efektif itu memutus mata rantainya dari desa. Apa bentuk pencegahan? Memberikan pemahaman pada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Siapa yang melakukan tim relawan yang kemarin di SKT? Yang usulnya sudah banyak. Yang melakukan edukasi. Kita harus memetakan daerah kita ini daerah lintas. Kita pusat kuliner kita sudah terkenal sampai ke Kaur. Ketika orang dari Kaur bisa jadi singgah, kita tidak tahu dia habis bertemu dengan siapa, kondisi kesehatannya seperti apa, kita tidak tahu. Jadi mohon untuk di desa-desa yang terutama jalur lintas ini memang standar pencegahan, standar protokolnya itu harus lebih ditingkatkan kembali. Kita tidak tahu sampai kapan proses pandemi ini akan terjadi. Maka tetap bahasanya new normal kehidupan. Beriringan hal tersebut, perubahan PMK dari PMK Peraturan Menteri Keuangan dari 205 tahun 2019 itu berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020 terkait dengan untuk pencegahan COVID dan pencegahan COVID dan penyaluran BLT dan pengalokasian untuk BLT dana desa. Begitupun dengan Permendes nomor 6 tahun 2020 juga sudah mengakomodir yang namanya BLT-DD, tetapi BLT-DD masih bersifat sesuai di PMK juga sama, masih menganggarkan untuk 3 bulan.